Antonio dan Maria Navarro adalah suami istri yang tinggal di Barcelona, Spanyol. Dari luar, pasangan ini tampaknya memiliki pernikahan yang bahagia. Namun siapa yang pernah menyangka, di balik potret sempurna, tersembunyi rahasia yang gelap. Selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan lengkap. Kalau ada yang sedang sakit, semoga segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Menjelang akhir tahun, bagaimana keadaan kalian para pejuang omset perusahaan? Apakah target sudah tercapai? Semoga sudah ya, dan kalau ternyata belum tercapai, saya doakan semoga diberi kelancaran sampai tutup buku di akhir tahun nanti. Tapi jangan sampai mengabaikan kesehatan diri sendiri. Gak guna target tercapai kalau diri sendiri ambruk. Lahir di keluarga kaya pada tanggal 16 September tahun 1990, Maria menjalani masa kecil hingga dewasa dengan berlimpah kemewahan. Bersama 4 saudaranya, Maria bisa mendapatkan apa saja yang dia mau, selain juga pendidikan yang baik. Sejak kecil, Maria menunjukkan bakat di bidang seni dan beberapa kali memenangkan lomba melukis. Memasuki usia remaja, Maria mulai rebel terhadap aturan dan norma-norma masyarakat. Lulus SMA, Maria meninggalkan kota asalnya dan masuk akademi keperawatan di kota Barcelona. Di kota besar ini, Maria sangat menikmati kebebasannya, dan bersumpah untuk tidak pernah lagi pulang ke kota asalnya yang membosankan itu. Dia mengepakkan sayap, memiliki circle pergaulan yang luas, berpesta setiap akhir pekan, dan tentu saja, menikmati kehidupan bebas yang tidak bisa dia dapatkan dulu saat tinggal bersama orang tua. Ketika dia mulai magang di rumah sakit, Maria berkenalan dengan seorang pria yang bernama Antonio Navarro, seorang insinyur konstruksi dan kebetulan adalah teman lama kakaknya Maria. Antonio tersepona dengan kecantikan Maria, dia jatuh cinta pada pandangan pertama, mereka mulai berkencan di tahun 2011. Saat itu Maria berusia 21 tahun, sementara Antonio sudah berusia 30 tahun. Namun perbedaan usia yang cukup jauh tidak menjadi penghalang bagi mereka. Sebelumnya Antonio tidak pernah menjalani hubungan yang serius karena dia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Namun bersama Maria, pria ini yakin bahwa Maria adalah jodoh yang dia cari. Setelah 5 tahun bersama, Antonio melamar, mereka mengikat janji suci di tanggal 3 September tahun 2016, percaya diri untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dilihat secara finansial, Antonio dan Maria berasal dari keluarga yang berada. Selain itu, Antonio cukup mapan dengan pekerjaannya, dan Maria juga sudah bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Namun setelah menikah, ternyata hubungan mereka malah bermasalah. Menurut Maria, Antonio suaminya berubah setelah menikah. Antonio mulai bersikap posesif dan mengontrol semua gerak-gerik Maria. Hal itu membuat Maria jadi sesak nafas dan terus terintimidasi. Sementara itu, Antonio curiga kalau Maria telah selingkuh darinya. Jadi, 5 bulan sebelum menikah, Antonio pernah memergoki Maria selingkuh. Namun karena pria ini bucin, dia memaafkan Maria asalkan Maria berjanji tidak meneruskan perselingkuhannya itu. Setelah menikah, Antonio curiga kalau Maria masih berhubungan dengan selingkuhannya dulu, tapi dia tidak punya bukti, hanya firasat saja. Secara kepribadian, suami istri ini juga benar-benar berlawanan. Antonio introvert, sementara Maria super extrovert. Jadi bingung dengan mereka ini, 5 tahun pacaran, ternyata mereka tidak begitu mengenal kepribadian satu sama lain. Antonio lebih banyak tenggelam dalam pekerjaannya, dan di waktu luang, dia merasa lebih nyaman menghabiskan waktu di rumah. Sementara Maria, selalu sibuk dengan teman-temannya dan berpesta. Kalau memang Antonio posesif, bagaimana bisa Maria sebebas itu pergi keluar dan berpesta? Di tanggal 16 Agustus tahun 2017, hanya berselang 11 bulan setelah pernikahan Maria dan Antonio Navarro, semuanya berubah. Pagi hari sekitar jam 7, Antonio masuk ke garasi menuju mobilnya untuk pergi bekerja. Saat dia mendekati mobilnya, tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh seseorang yang menikamnya hingga 6 kali. Antonio ambruk,
perlahan-lahan hilang kesadaran. Baru 8 jam kemudian, seorang tetangga menemukan Antonio, tapi pria itu sudah tak bernyawa lagi. Polisi tiba di TKP sekitar jam setengah 4 sore. Awalnya, mereka menduga kalau itu adalah insiden perampokan yang berakhir dengan penyerangan. Tapi dilihat lebih seksama, tak satu pun barang berharga Antonio yang hilang, tidak HP-nya, tidak juga dompetnya. Jadi ini bukanlah aksi perampokan. Tak ada orang lain di rumah itu selain Antonio. Istrinya, Maria, segera dikabari. Menyusul orang tua dan saudara-saudara Antonio mendapat kabar kematian pria tersebut. Dari hasil olah TKP, kejadian ini terlihat seperti pembunuhan berencana, bukan penyerangan secara acak. Maria dan anggota keluarga lain benar-benar tidak punya ide tentang siapa yang mungkin menyerang Antonio, karena selama ini, Antonio dikenal baik dan tidak punya masalah dengan siapapun. 3 hari setelah tragedi, keluarga Antonio mengadakan upacara pemakaman. Sang istri, Maria, dengan berlinangan air mata menyampaikan pesan terakhir untuk mendiang suaminya itu. Semua yang hadir merasa sangat berduka, dan menyimpan pertanyaan, siapa yang telah tega membunuh Antonio? Sudah menjadi standar, dalam setiap kejadian seperti ini, biasanya, pasangan dari korbanlah yang pertama kali akan diperiksa. Maria dipanggil ke kantor polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dalam interogasi itu, Maria menunjukkan sikap yang tidak wajar. Dia memberikan alibi, bahwa di malam sebelum kejadian, dia mengirim SMS kepada Antonio, memberitahukan bahwa ada perubahan shift di rumah sakit, jadi dia baru akan pulang di pagi hari. Akan tetapi, tentunya polisi melakukan cross-check, yang ternyata, Maria tidak ada shift malam itu dan dia tidak berada di rumah sakit. Satu kebohongan Maria dengan sangat mudah terbongkar. Satu hal lainnya yang mengganggu, adalah perilaku Maria. Saat menjawab pertanyaan, Maria menunjukkan sikap berduka, dan terguncang atas kematian suaminya. Namun saat istirahat, raut wajah putus asanya hilang, dan dia akan sibuk dengan HP-nya, berkirim pesan teks dan sesekali menelpon. Detektif yang merasa curiga dengan sikap Maria ini, memutuskan untuk memasang penyadap di HP Maria. Keputusan ini ternyata benar dan berhasil mengungkap kasus pembunuhan Antonio. 5 bulan setelah insiden, di tanggal 10 Januari tahun 2018, penyadapan itu membuahkan penangkapan terhadap 2 tersangka. Pengungkapan kasus pembunuhan Antonio Navarro, sekaligus mengungkap sisi gelap kehidupan Maria yang berlapis-lapis rahasia. Maria ternyata memiliki hubungan gelap dengan seorang pria yang bernama Jose, yang dia kenal 3 bulan sebelum Antonio dibunuh. Polisi awalnya mencurigai Jose sebagai orang yang memiliki motif untuk menyingkirkan Antonio, demi bisa memiliki Maria. Namun, dalam pemeriksaan, Jose ternyata tidak tahu tentang status pernikahan Maria saat mereka mulai berkencan. Dia baru tahu bahwa Maria sudah menikah setelah insiden pembunuhan Antonio. Meskipun dia syok dengan kenyataan tersebut, Jose memaafkan Maria, hubungan mereka berlanjut, Jose bahkan berencana untuk menikahi Maria. Berdasarkan hasil interogasi ini, nama Jose dicoret dari daftar tersangka. Penyadapan terhadap HP Maria juga memunculkan satu nama lagi, yaitu Salvador, seorang dokter berusia 47 tahun, yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Maria. Salvador adalah pria yang sudah menikah selama 22 tahun, memiliki 2 orang putri kembar yang sudah berusia 18 tahun. Maria dan Salvador memulai affair mereka di bulan September tahun 2015, beberapa hari setelah Maria bertunangan dengan Antonio. Permainan mereka sempat terhenti sebentar saat Maria menikah, namun tak lama, mereka melanjutkan lagi petualangan nafsu itu. Kadang-kadang mereka bertemu di rumah Salvador, lain hari, mereka akan sembunyi-sembunyi untuk begituan di rumah sakit. Yang menarik di sini, istri Salvador adalah dokter di rumah sakit yang sama dengan suaminya dan Maria. Tapi perselingkuhan itu berlangsung hingga hampir 2 tahun kemudian, tanpa pernah tercium oleh istri Salvador, juga lolos dari kecurigaan rekan-rekan kerja yang lain. Salvador sangat tergila-gila dengan Maria dan akan selalu ada bagi Maria, bahkan untuk hal yang sepele sekalipun. Dulu sebelum Maria menikah, Salvador akan datang ke apartemen Maria hanya untuk mengganti bohlam yang putus. Sampai di sini,
Sudah ada dua nama yang muncul, Jose, yang mulai berkencan sejak 3 bulan sebelum pembunuhan Antonio, dan Salvador, yang mulai berkencan sejak 2 tahun sebelum pembunuhan Antonio. Di waktu yang sama, Maria selingkuh dengan Salvador dan Jose secara bersamaan. Detektif sudah menemukan calon terdakwa potensial dalam kasus ini, yaitu Maria dan Salvador. Tapi detektif butuh pengakuan dari Maria atau Salvador, yang akan menjadi bukti kuat atas keterlibatan mereka. Saudara laki-laki Antonio bekerja sama dengan detektif untuk memancing pengakuan Maria. Tanpa sadar kalau HP-nya sudah disadap, Maria masuk ke dalam perangkap. Saudaranya Antonio memberitahu Maria bahwa polisi sudah menemukan tersangka kuat dalam kasus pembunuhan Antonio. Tak lama lagi tersangka itu akan ditangkap. Setelah mendengar info tersebut, Maria langsung menelpon Salvador dan memberitahu apa yang baru saja dia dengar. Detektif sudah memperhitungkan reaksi Maria ini. Apa urusannya Maria memberikan update perkembangan kasus pembunuhan suaminya kepada rekan kerjanya di rumah sakit? Tanggal 10 Januari tahun 2018, Maria dan Salvador ditangkap. Dalam interogasi, Maria membantah keras keterlibatannya dalam kasus pembunuhan suaminya. Dia malah menuding Salvador sebagai rekan kerja yang memiliki obsesi untuk mendapatkannya. Maria berkata kalau Salvador sejak dulu mengejarnya dan ingin memilikinya, tapi karena Maria sudah menikah, Salvador merasa kalau Antonio adalah penghalang bagi obsesinya itu. Baik Maria maupun Salvador, keduanya ditahan di penjara yang sama, sambil menunggu proses sidang dimulai. Selama periode ini, pengacara Salvador mendesaknya untuk mengaku saja dan membeberkan keterlibatan Maria dalam insiden tersebut, agar bisa mendapatkan keringanan atas vonisnya nanti. Tapi Salvador memutuskan untuk tetap diam, dia rela berkorban menanggung hukuman demi kekasihnya. Salvador masih mempunyai angan-angan bahwa nanti dia akan kembali bersatu dan menikahi Maria setelah bebas dari penjara. Keyakinan Salvador ini didukung dengan kata-kata cinta dan rindu, yang dia baca dari surat-surat yang dikirim Maria. Jadi selama di penjara, keduanya tidak bisa bertemu, tapi bisa diam-diam saling berkirim surat. Salvador akan membayar sejumlah uang kepada napi lainnya untuk mengantarkan surat ke Maria. Begitupun Maria, dia menggunakan jasa napi pria lain untuk mengantar surat ke Salvador. Maria juga memberi bayaran, tapi tidak dengan uang, melainkan dengan tubuhnya. Setidaknya sudah ada 2 napi berbeda yang membantu Maria mengantar surat ke Salvador, berarti minimal Maria sudah tidur dengan 2 napi selama di tahanan. Sementara di dalam selnya, Salvador tidur dan bermimpi bisa hidup bersama Maria nantinya. Liciknya Maria, dia tidak benar-benar tulus dengan kata-kata cinta dan rindunya. Dia hanya ingin memastikan Salvador tetap melindunginya, berharap semoga dia bisa bebas dari tuntutan, dan Salvador sendiri yang dijebloskan ke penjara. Namun kemudian, kenakalan Maria sampai juga ke telinga Salvador, yang membuat pria itu murka dan terluka. Salvador akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Ini adalah detail selengkapnya mengenai insiden tersebut, versi Salvador. Antonio yang seorang insinyur konstruksi, pernah mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya di lokasi proyek. Kecelakaan kerja ini merenggut nyawa beberapa orang rekan kerjanya, tapi Antonio berhasil selamat. Maria menceritakan kejadian itu pada selingkuhannya, Salvador, dan berkata, andai saja Antonio ikut jadi korban dalam insiden tersebut. Menanggapi ucapan Maria, Salvador bertanya apakah kau ingin suamimu mati? Yang dijawab Maria, iya, kalau Antonio mati, dia akan terbebas dari ikatan pernikahan dan bisa jadi milik Salvador satu-satunya. Dokter yang bucin mampus ini, menyambut niat Maria dan menyanggupi untuk membantu kekasihnya mewujudkan keinginannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Salvador akan melakukan apa saja untuk Maria, mulai dari mengganti bohlam lampu, sampai kalau perlu membunuh seseorang, demi cintanya pada Maria. Mereka membahas rencana matang-matang di tanggal 10 Agustus tahun 2017, yang mana setelah dipertimbangkan secara cermat, maka diputuskan bahwa mereka akan menghabisi Antonio, menggunakan pisau dengan cara ditusuk. Dan tentu saja, Salvador yang akan mengotori tangannya untuk menuntaskan rencana tersebut. Salvador juga menyebutkan di mana dia membuang senjata yang dia gunakan.
Polisi kemudian menemukan pisau tersebut dan memastikan bahwa itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh Antonio. Ketika detektif bertanya di mana Maria saat Salvador beraksi, dokter itu mengaku kalau dia tidak tahu di mana keberadaan Maria, yang membuat detektif jadi bingung, di mana Maria sejak malam hingga di pagi hari suaminya dibunuh oleh Salvador. Investigasi mengenai alibi Maria di malam kejadian hingga pagi hari suaminya terbunuh, malah mengungkap berlapis-lapis rahasia gelap perawat itu. Ternyata di malam sebelum insiden, Maria menghabiskan malam bercinta dengan kekasihnya yang lain, yang bernama Thomas. Perselingkuhan mereka dimulai sejak 6 bulan sebelum pernikahan Maria dan Antonio. Thomas mencoba meyakinkan Maria untuk membatalkan rencana pernikahan bersama Antonio, dan menikah dengannya, tapi Maria menolak. Perselingkuhan Maria bersama Thomas inilah yang saya sebutkan sebelumnya, yang dipergoki oleh Antonio. Mereka bertengkar hebat, namun kemudian Antonio memutuskan untuk memaafkan tunangannya itu, asalkan berjanji untuk meninggalkan Thomas. Maria menyanggupi syarat dari Antonio, tapi hanya di bibir saja, karena setelah itu, dia masih terus menemui Thomas. Bahkan, ketika Antonio meregang nyawa setelah ditikam berkali-kali oleh Salvador, Maria mungkin sedang berada di dalam pelukan Thomas, sambil berkirim pesan dengan Jose. Thomas diinterogasi oleh detektif, di mana dia membenarkan memiliki hubungan gelap bersama Maria. Thomas juga memverifikasi kalau di malam itu Maria ada bersamanya. Di pagi harinya, Thomas berkata kalau Maria pergi untuk bekerja. Namun kejadian yang sebenarnya adalah, pagi itu, setelah selesai dengan aksinya, Salvador menghubungi Maria via WA, lalu mereka janjian untuk bertemu di rumah saudara Maria. Rumah itu kosong karena saudaranya itu sedang pergi berlibur. Setelah bertemu Maria, Salvador menceritakan semua detail kejadian pembunuhan terhadap Antonio. Untuk menghindari kecurigaan orang-orang, Maria meminta supaya mereka tidak bertemu atau berkomunikasi untuk sementara waktu kecuali saat berada di rumah sakit. Dengan meninggalnya Antonio, Salvador benar-benar naif dan berpikir akhirnya dia bisa memiliki Maria seutuhnya, tanpa dia tahu, ada beberapa pria lain yang juga berpikiran ingin memiliki Maria, yaitu Jose dan Thomas. Sehari setelah pemakaman Antonio, Maria memakai dress terbaiknya dan pergi berpesta. Keluarganya sudah mengingatkan Maria untuk tidak menonjolkan diri supaya tidak jadi omongan orang. Tapi hasrat Maria seperti sudah tak terbendung lagi. Dia tidak menemui Jose, Salvador, atau Thomas, tapi menemui kekasihnya yang satu lagi, Sergio, seorang security di sebuah klub malam. Namun Sergio saat itu tidak tahu situasi Maria yang baru jadi janda segar. Ketika ditanya polisi, Sergio berkata bahwa Maria malam itu sangat gembira dan tidak terlihat kalau dia baru ditinggal mati suaminya. Namun Sergio bukan nama terakhir yang akan muncul di kisah ini. Di rumah sakit, selain Dr. Salvador, Maria juga berhubungan badan dengan seorang perawat pria. Ramainya laki-laki dalam kisah percintaan Maria yang bercabang-cabang ini, mengejutkan bagi keluarganya, keluarga Antonio, dan orang-orang yang selama ini kagum dengan pernikahannya. Menurut Salvador, Maria tidak terpengaruh sama sekali dengan kematian suaminya. Tidak sedetik pun dia berduka, dan langsung mengurus dokumen-dokumen terkait asuransi milik Antonio. Segera setelah menjadi janda, Maria mendapatkan tunjangan dari polis asuransi sebesar 1.100 euro per bulan. Dan karena Antonio meninggal akibat dibunuh, maka Maria mendapat kompensasi tambahan sebesar 47.000 euro. Jadi inilah motif Maria sebenarnya. Dia tidak benar-benar terikat cinta dengan pria manapun, dan tidak ada rencana untuk menikahi salah satu di antara selingkuhannya. Bagi Maria, mereka hanyalah pria yang memiliki sebatang benda yang keras untuk memuaskan hasrat seksualnya. Tujuan Maria sebenarnya adalah warisan dan uang asuransi suaminya, Antonio Navarro. Dengan semua bukti dan kesaksian yang banyak, Maria tetap membantah kalau dia terlibat dalam pembunuhan suaminya. Dia mengakui telah terlibat secara seksual dengan banyak pria, tapi menyatakan tidak terlibat dalam kematian suaminya. Terkait pertemuannya dengan Salvador di rumah saudaranya, Maria mengklaim bahwa saat itu, tiba-tiba Salvador menghubunginya dan memberitahu bahwa dia sudah membunuh suami Maria. Menurut Maria, pembunuhan itu adalah inisiatif dari Salvador sendiri.
Maria jadi takut dengan pria itu dan berpura-pura membujuk Salvador untuk tidak bertemu untuk beberapa minggu, padahal yang sebenarnya dia takut dengan Salvador. Ketika ditanya kenapa dia tidak lapor ke polisi setelah mendengar pengakuan Salvador, Maria berkata bahwa dia takut nantinya rahasia petualangan cintanya bersama banyak pria akan terungkap. Dan ketika ditanya kenapa dia berbohong mengenai alibinya di interogasi awal, mengaku bahwa dia di rumah sakit, padahal dia berada di rumah saudaranya, Maria tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Pada akhirnya, detektif menganggap semua pernyataan Maria tidak masuk akal. Maria ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Antonio Navarro. Maria juga memanipulasi Salvador untuk melaksanakan rencana jahatnya itu. Salvador yang bucin mampus, mengorbankan segalanya demi Maria. Mengorbankan pernikahannya, istrinya, 2 putrinya, dan pekerjaannya di rumah sakit. Tanggal 14 Oktober tahun 2020, sidang kasus pembunuhan berencana Antonio Navarro dimulai, dengan 2 tersangka, Maria dan Salvador. Maria masih mengaku tidak bersalah atas pembunuhan suaminya, sementara Salvador mengakui perbuatannya yang sudah menghilangkan nyawa Antonio Navarro. Di tanggal 18 November tahun 2020, juri menetapkan Maria dan Salvador bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Antonio. Hakim menjatuhkan vonis penjara selama 22 tahun kepada Maria. Salvador yang menjadi eksekutor, mendapat hukuman lebih ringan atas pengakuannya. Hakim memvonisnya dengan hukuman penjara selama 18 tahun. Vonis tersebut membuat keluarga Maria terpukul, karena sejak awal mereka merasa kalau Maria tidak bersalah. Keluarga lain yang hancur akibat kejadian ini adalah istri dan anak-anak Salvador. Istri Salvador mengajukan gugatan cerai. Dia mengklaim bahwa dia bisa saja memaafkan perselingkuhan suaminya itu. Tapi fakta bahwa Salvador membunuh orang demi bisa menikahi selingkuhannya, tidak bisa dia maafkan. Sementara itu di dalam penjara, petualangan Maria berlanjut. Dia mulai terlibat hubungan asmara dengan seorang napi lain yang bernama David, dan tentu saja, bukan Maria namanya kalau dia tidak menjalin hubungan lain di saat bersamaan. Maria juga memiliki hubungan dengan napi lainnya yang bertugas di dapur penjara, dan entah dengan siapa lagi, hanya Maria dan ranjang penjara yang tahu. Hayati ada komen tentang kasus ini. Entahlah bang, di satu sisi Dedek kesal sama Maria, tapi di sisi lain Dedek iri sama Maria ini. Banyak yang suka sama Maria, gak kayak Dedek yang tak beruntung ini. Tapi ya sudahlah, kok Dedek jadi curhat pula. Ngomong-ngomong gimana kabar bisnis kau sama Neneng dan Kokom? Nah itu bang, Dedek malu mau cerita. Udah gak bisnis bulu mata palsu lagi Dedek bang. Stoknya banyak dipakai sama Neneng dan Kokom. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan abis uang gak ngumpul. Oh alah, ya sudahlah kalau gitu, gak usah bisnis-bisnis lagi lah. Memang gak bakat kau bisnis, mending kerja saja. Iya bang, Dedek juga lagi cari-cari kerja sekarang ini. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Saya mau minta tolong buat yang selama ini rajin nonton tapi jarang komen, bisa kali komen-komen walau singkat komentarnya. Komen apa sajalah, yang penting komen. Kalau banyak yang komentar, mudah-mudahan video ini jadi sering masuk ke rekomendasi feed YouTube. Tapi yang terpenting, saya ucapkan terima kasih kalian sudah nonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.